Halo teman-teman, selamat datang di podcast Jejak Sejarah Nusantara bersama saya, Nur Humairah Ramadhani. Kali ini kita sudah sampai pada subbab perkembangan kehidupan dan peninggalan budaya masa kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Lebih spesifiknya, kita akan menelusuri kisah seru dari masa lalu, masa ketika kerajaan-kerajaan besar berdiri di bumi Indonesia, yaitu masa kerajaan Hindu dan Buddha. Kita bakal membahas gimana kehidupan masyarakat saat itu, bagaimana budaya berkembang, dan peninggalan apa saja yang masih bisa kita lihat sampai hari ini. Yuk siap-siap menembus waktu ke masa ribuan tahun yang lalu. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, ada yang perlu kita ketahui tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kerajaan Hindu-Buddha adalah kerajaan-kerajaan yang berdiri di Nusantara sejak sekitar abad ke-4 Masehi hingga abad ke-5 Masehi. Pengaruh agama Hindu dan Buddha datang dari India melalui jalur perdagangan dan penyebaran budaya. Masyarakat Nusantara kemudian menggabungkan ajaran tersebut dengan tradisi lokal, sehingga lahirlah kebudayaan yang khas Indonesia. Singkatnya, masa kerajaan Hindu-Buddha adalah masa kejayaan awal peradaban Indonesia yang membentuk dasar kebudayaan, keagamaan, dan sistem pemerintahan di Nusantara. Pada segmen pertama, kita akan membahas mengenai awal masuknya pengaruh Hindu-Buddha. Teman-teman tahu nggak, sebelum kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha, masyarakat Nusantara sudah punya kebudayaan sendiri loh. Mereka hidup dalam kelompok kecil, bercocok tanam, dan sudah mengenal sistem kepercayaan animisme dan dinamisme. Nah, sekitar abad ke-1 hingga ke-5 Masehi, pedagang dari India dan Cina sering berlayar melalui jalur perdagangan internasional. Indonesia waktu itu dikenal strategis banget loh, sebagai persimpangan dunia antara timur dan barat. Dari sinilah, bukan cuma barang dagangan yang datang, tapi juga agama, bahasa Sanskerta, aksara Pallawa, serta sistem pemerintahan kerajaan. Para raja dan bangsawan lokal mulai mengadopsi ajaran Hindu dan Buddha, kemudian menyesuaikannya dengan budaya Nusantara. Proses inilah yang disebut dengan akulturasi budaya, yaitu perpaduan budaya luar dengan budaya lokal. Baik teman-teman, setelah melalui segmen pertama, kita akan membahas mengenai segmen kedua, yakni kehidupan dan pemerintahan masa kerajaan. Sekarang, kita akan membahas mengenai kehidupan masyarakat pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Jadi, menurut buku Sejarah Indonesia kelas 10, terbitan dari Kemendikbudristek tahun 2021, kehidupan masyarakat pada masa itu sudah teratur dan mengenal lapisan sosial. Di puncak kekuasaan itu ada raja. Raja itu dianggap sebagai titisan dewa. Lalu, di bawah kekuasaan raja, ada para bangsawan, pendeta, prajurit, petani, dan juga pedagang. Mereka itu hidup dengan sistem ekonomi yang cukup maju, terutama di bidang pertanian dan perdagangan maritim. Di Indonesia, terdapat beberapa kerajaan besar yang perlu kalian ingat, yakni yang pertama ada Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berlokasi di Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Bukti dari keberadaan Kerajaan Kutai dapat dilihat pada Prasasti Yupa, yakni batu bertuliskan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Yang kedua, ada Kerajaan Tarumanegara yang berada di Jawa Barat. Kerajaan ini meninggalkan Prasasti Ciaruteun yang menceritakan mengenai Raja Purnawarman. Lalu, yang ketiga ada Kerajaan Sriwijaya yang berlokasi di Sumatera. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan bercorak Buddha yang terkenal dengan pusat pembelajarannya di Palembang. Lalu yang terakhir ada Kerajaan Mataram kuno yang berlokasi di Jawa Tengah. Kerajaan ini memiliki banyak peninggalan candi. Terdapat 2 candi yang paling terkenal dari peninggalan Kerajaan Mataram kuno, yakni Candi Prambanan dan Candi Kalasan. Pada saat itu, masyarakat hidup damai dan mereka hidup dengan nilai-nilai keagamaan yang mempengaruhi pola pikir, seni, dan pemerintahan mereka. Baiklah teman-teman, saat ini kita telah sampai pada segmen 3,
kita akan membahas mengenai perkembangan budaya dan peninggalan. Teman-teman tahu nggak, pada masa kerajaan Hindu-Buddha juga dikenal sebagai masa keemasan kebudayaan Nusantara. Kenapa begitu? Karena pada masa inilah berkembang berbagai karya besar di bidang arsitektur, seni rupa, sastra, dan sistem tulisannya. Berikut merupakan contoh-contoh dari perkembangan budaya dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Yang pertama, ada Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan peninggalan agama Buddha. Candi ini dibangun oleh dinasti Shailendra. Candi Borobudur terdiri dari 10 tingkat yang melambangkan perjalanan menuju kesempurnaan hidup. Lalu yang kedua ada Candi Prambanan. Candi ini merupakan peninggalan agama Hindu. Tujuan dibangunnya Candi Prambanan adalah untuk menghormati Trimurti, yakni Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Lalu berikutnya ada prasasti-prasasti kuno seperti Yupa, Ciaroteun, dan Tugu. Prasasti-prasasti ini menjadi sumber utama sejarah masa kerajaan. Lalu, yang terakhir ada sastra kuno seperti Kakawin Ramayana dan Arjuna Wiwaha. Sastra kuno ini menunjukkan kemajuan sastra dan bahasa pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Selain peninggalan fisik, kerajaan Hindu-Buddha juga meninggalkan nilai-nilai budaya Hindu-Buddha juga masih terasa hingga saat ini. Misalnya, upacara adat yang menggunakan sesajen, sistem kasta dalam struktur sosial masyarakat Bali, dan nilai-nilai gotong royong, tata krama, serta penghormatan terhadap alam dan leluhur. Semua peninggalan itu harus kita lestarikan dengan baik. Kita tidak boleh merusak dan melupakan peninggalan berupa benda dan budaya yang ada dari zaman kerajaan Hindu-Buddha. Nah, kita sudah sampai di segmen 4. Segmen 4 membahas mengenai nilai dan warisan bagi kita sekarang. Yang menarik dari warisan budaya Hindu-Buddha, gak cuma tinggal kenangan. Peninggalan itu jadi identitas bangsa, sekaligus bukti kejayaan peradaban Indonesia di masa lalu. Dari kerajaan-kerajaan itu, kita dapat belajar mengenai toleransi, persatuan, dan kemampuan bangsa kita dalam beradaptasi dengan budaya asing tanpa kehilangan jati diri. Nilai-nilai yang masih ada itu relevan banget buat kita, terutama di tengah masyarakat yang beragam seperti Indonesia saat ini. Wah teman-teman, tidak terasa ya, kita sudah jalan-jalan cukup jauh ke masa lalu. Kita menelusuri kehidupan dan kebudayaan masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Dari Kutai di Kalimantan Timur sampai Mataram kuno di Jawa Tengah, dari prasasti di Batu sampai candi yang menjulang tinggi, semuanya membuktikan kalau leluhur kita itu punya peradaban yang maju dan berjiwa kreatif. Mereka bukan cuma meniru budaya luar, tetapi juga mengolah dan menyesuaikan dengan nilai-nilai lokal. Hasilnya adalah budaya yang unik, indah, dan menjadi ciri khas bangsa Indonesia sampai sekarang. Coba deh pikirkan, kalau dulu para leluhur tidak terbuka pada pengetahuan baru, mungkin kita tidak akan punya warisan sejarah sebesar ini. Dari masa kerajaan Hindu-Buddha, kita belajar 3 hal penting. Yang pertama, semangat keterbukaan dan toleransi. Masyarakat Nusantara mampu menerima perbedaan tanpa kehilangan jati dirinya. Yang kedua, semangat belajar dan berkreasi. Pembangunan candi-candi megah, karya sastra, dan sistem pemerintahan menunjukkan bahwa mereka sangat menghargai ilmu dan seni. Dan yang ketiga, kesadaran akan warisan budaya. Masa lalu bukan hanya sekedar cerita, tapi cermin untuk memahami siapa kita dan kemana kita akan melangkah. Jadi mulai sekarang, yuk kita lebih menghargai peninggalan sejarah di sekitar kita, baik itu candi, prasasti, atau situs purbakala, atau bahkan cerita rakyat yang lahir dari masa-masa itu. Karena setiap batu, setiap ukiran, setiap kisah adalah potongan identitas kita sebagai bangsa. Terima kasih sudah bersedia mendengarkan podcast Jejak Sejarah Nusantara episode kali ini. Semoga cerita tadi bisa membuat kamu lebih semangat belajar sejarah ya, dan bangga jadi bagian dari bangsa yang punya warisan budaya luar biasa. Sampai jumpa di episode berikutnya.
Tetap jaga semangat, tetap cinta budaya, dan jangan lupa belajar sejarah berarti belajar mencintai Indonesia.